minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Aduh, Mas Anies, tolonglah hargai perasaan alumni Fakultas Teknologi Kayu. You know, itu soal ucapan Gus Dur tentang ijazah palsu. Itu kira-kira. Ya itu tadi kalau kata Gus Dur, kata yang beli asli kok. Gitu. Ya kata yang jual asli. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Kita yang berkumpul di sini karena tersambungkan oleh kesamaan di masa lalu. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ingin teruskan sedikit soal kesamaan masa lalu itu. Sesudah masa kuliah, masing-masing berbeda kiprahnya masing-masing. Tapi yang membedakan mereka yang pernah bergerak di dalam sebuah organisasi AMI, pernah punya cita-cita, pernah punya idealisme, dan itu selama bertahun-tahun dirawat, digembleng, diuji, apalagi yang eranya 85 ke atas. Karena pada masa itu kalau training pun harus sembunyi-sembunyi, harus di Karangkajen, di tengah kota, di tengah kampung, di kota gede, di tengah kampung, nanti kadang-kadang di Kulon Progo. Jadi itu periode di mana idealisme itu diuji. Nah, yang berkumpul di sini alhamdulillah. Kira-kira kalau berani berkumpul, itu moral kompasnya masih dipegang keras. Ya. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang, itu moral kompasnya. Ya. Posting di F7 tuh. Itu. Jadi kita merasa bersyukur yang kumpul di sini, insya Allah moral kompasnya itu. Aduh, Mas Anies, ngapain juga undang temen-temennya di UGM dulu untuk datang ke rumah Mas Anies? Mau pamer ya? Dengan adanya Mas Anies, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud kemarin waktu di UGM, itu udah salah satu bukti kuat bahwa Mas Anies itu alumni UGM. Tolonglah hargai perasaan alumni Fakultas Teknologi Kayu. Tapi memangnya ada ya Fakultas Teknologi Kayu? Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Ini bener pinter atau ngerepek iki? Ya, orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Tahu nggak sih Megawati baru aja nyindir Jokowi soal polemik ijazah palsu? Iya bener, Ketum PDIP ini bilang kalau ijazahnya betul, kasih aja, ini ijazah saya. Faktanya, Megawati ngomong gini pas acara peluncuran buku Haki di BRIN kemarin. Meskipun nggak nyebut nama Jokowi langsung, sindiran ini jelas banget ditujukan ke mantan presiden kita. Yang bikin menarik, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, langsung merespons dengan tegas. Dia bilang persoalan ini udah dipolitisir dan punya tujuan menjatuhkan kliennya. Rifai juga jelasin kalau ijazah asli Jokowi udah diserahkan ke Bareskrim Polri. Jadi Jokowi nggak bisa langsung nunjukin ijazahnya ke publik kayak yang diminta Megawati. Sementara itu, mediasi gugatan keaslian ijazah Jokowi di PN Surakarta kemarin berakhir buntu. Jokowi tetap nggak mau memenuhi permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Salam logika. Benar kata Ibu Mega kalau masalah isu ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah bukan masalah besar. Kalau memang ada ijazahnya, ya tinggal tunjukin saja. Kenapa pula mesti menyeret-nyeret dan melibatkan dosen pembimbing yang sudah uzur usianya hanya untuk memvalidasi alumni UGM? Kasihan beliau sudah tua, tinggal tunjukin aja ijazah asli di pengadilan. Kan selesai masalahnya di sana. Kecuali emang
isu ijazah palsu ini hanya untuk menutupi isu-isu lainnya, misalkan pemakzulan Gibran gitu. Itu soal ucapan Gus Dur tentang ijazah palsu. Itu kira-kira. Itu tadi kalau kata Gus Dur, kata yang beli asli kok. Gitu. Kata yang jual asli. Gus Dur dulu pernah kedatangan seorang pejabat yang mengeluhkan soal ijazahnya yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati. Dia mengeluh, dianggap ijazahnya palsu. Dan dia marah dan dia membela diri. Ini tidak palsu, orang kata yang jual ini asli kok. Gitu. Kasmujo, piye to pak. Jadi bapak waktu itu cuman acting toh, walah, bapak ternyata cuman acting sama Pak Mulyono ya. Ya mungkin bapak waktu itu ya dikasih sesuatu mungkin ya sehingga mau melakukan acting itu. Tapi ngomong-ngomong acting Pak Kasmujo sama Pak Mulyono itu dikasih nilai berapa? Bagus nggak tuh ya? Kasih nilai berapa tuh netizen? Tapi ya syukurlah ya sekarang bapak sudah mengakui ya bahwa bapak memang bukan dosen pembimbingnya Pak Mulyono ya. Bapak pada tahun 80 sampai 85 waktu itu ya hanya sebagai asisten dosen ya. Aduh, padahal udah digadang-gadang bapak itu sebagai dosen pembimbingnya Pak Mulyono di teknologi kayu ya. Ya syukurlah bapak sudah mengakui karena ya bapak sudah tua pak. Ngapain lagi sih pak? Ya udah tua udah bau tanah. Ya sekarang ya tinggal bertobat saja ya pak ya. Sudahlah Pak Mulyono, menyerah saja ya. Semuanya sudah terang benderang. Mulai dari skripsi saja ya sebenarnya bukan skripsi, itu lebih ke tesis ya. Itu nggak ada lembar pengesahan dan nggak ada nama Kasmujo juga ya. Sudahlah menyerah saja, bersikaplah negarawan ya. Itu juga kalau negarawan ya, tapi kalau Mulyono sih nggak tahu ya. Harakiri ya kalau di Jepang itu ya, mengakui kesalahannya gitu ya, harakiri gitu. Tapi kayaknya Mulyono nggak mungkin deh harakiri ya. Yang ada malah semakin berusaha untuk ditutupi gitu kan. Dan semakin berusaha ditutupi, semakin terang benderang, semakin terbongkar ya. Sudahlah ya, buzzer juga ya, daripada capek-capek belain, sudahlah menyerah saja ya. Begitupun ternak-ternaknya, sudahlah akui saja ya. Alasan kalian kan template ya, dari dulu itu aja gitu. Mana mungkin sudah jadi wali kota, sudah jadi gubernur, sudah jadi presiden 2 periode, masa ijazahnya palsu. Hey, ini tuh negara Konoha ya. Kalian nggak paham negara Konoha ya? Ya apapun bisa dilakukan, semuanya bisa diatur. Yang penting kan ada duit gitu loh, Konoha.